Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang tadi, perkara kelima yang merusak persaudaraan dan cinta karena Allah adalah an-najwa, berbisik-bisik atau berbicara tanpa melibatkan orang ketiga. Dalam Mujadilah ayat 10 Allah sebutkan tentang hal itu. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya najwa itu dari syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Dalam hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kuntum thalathah fala yatanajatnan duna sahibihima fa inna dzalika yuhzinuh." Jika kalian bertiga, maka jangan yang dua berbicara sesuatu tanpa temannya yang ketiga, karena hal itu membuat dia sedih. Hadis di Bukhari dan Muslim. Demikian pula dari hadis Abdullah ibnu Umar, juga di Bukhari Muslim. Idza kuntum thalathan fala yatanajasnan duna tsalits illa bi'idnih fa inna dzalika yuhzinuh. Jika kalian bertiga, maka jangan yang dua berbicara tanpa melibatkan yang ketiga kecuali dengan seizinnya. Karena hal itu tanpa seizinnya membuatnya bersedih. Hikmah daripada ini, para ulama sebutkan agar jika memang mereka berdua harus berbicara tanpa pihak ketiga, untuk mengetahui, diperintahkan untuk meminta izinnya untuk diketahui kerelaan hatinya dan keridhoannya dengan cara seperti itu. Mereka berdua berbicara sesuatu tanpa melibatkan dia. Dengan demikian seorang mukmin menjaga perasaan saudaranya agar tidak menduga yang bukan-bukan. Jangan-jangan mereka berdua membicarakan saya yang tidak dilibatkan.
Atau paling tidaknya dia akan menduga ada apa dengan diri saya, kenapa tidak diajak bicara, apa ada kekurangannya atau kurang cerdas ataukah kurang ini itu. Untuk menutupi semua kemungkinan-kemungkinan jelek itu, syariat perintahkan untuk meminta izinnya. Demikian kita diperintah menjaga perasaan saudara kita. Sebagian orang menganggap sudah salafi itu tidak basa-basi, perasaan jangan dipedulikan. Secara mutlak demikian tidak benar. Yang semacam ini kita diperintah untuk menjaga perasaan saudara kita. Yang dilarang, yang tercela jika dengan dalih perasaan itu kemudian kamu terhalang untuk mengatakan yang benar atau mengatakan yang batil itu batil, atau sebaliknya karena alasan menjaga perasaan saudaramu orang lain kamu berbalik menyatakan yang hak itu batil atau yang batil itu hak. Ini yang haram. Adapun kemudian menjaga perasaan saudara kamu agar tidak tersinggung, agar tidak sakit hati dengan langkah perbuatan kamu, harus. Dan cara semacam ini, najwa, tanpa izinnya merusak, merenggangkan hubungan kamu dengan dia. Jika ini dalam bentuk najwa, demikian pula ulama masukkan yang serupa dengan itu, walaupun bukan najwa, walaupun tidak berbisik-bisik. Misalnya kamu berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh yang ketiga, keras ngomongnya, tapi dengan bahasa yang dia nggak paham. Kamu berdua dari satu suku, sama etnisnya, kamu bicara dengan bahasa suku kamu, yang ketiga ini suku lain nggak paham apa yang kalian bicarakan. Sama, nggak ada beda. Demikian pula dalam perkara ini, walaupun babnya bukan najwa, tetapi dalam perkara hikmahnya sama ilahnya, yaitu kamu mengabaikan orang yang tidak ada urusan denganmu. Misalnya begini, kamu ada urusan dengan Khalid. Khalid datang mengajak, namanya siapa, misalnya Z namanya. Urusan kamu memang sama Khalid, urusan apalah, entah bisnis, entah apa. Datang ke rumahmu dan kamu terfokus bicara hanya kepada Khalid. Bagaimana Khalid? Ini urusan kita, ini kesana kemari ngobrol, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Ini Z kamu anggap patung, kamu biarkan. Wala kamu ajak ngobrol, wala kamu ajak, tidak kamu libatkan dalam pembicaraan, tidak kamu gubris sama sekali. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan dia hancurnya. Dan tidak baik yang semacam itu. Sering orang lupa, kemudian dia hanya sibuk mengurusi orang yang ada hubungan dengan dia. Ya betul, memang ini orang yang ketiga ini nggak ada hubungan, nggak ada keperluannya. Tetapi adab dalam bersaudara tidak demikian. Kamu beri dia perhatian, kamu beri dia kesempatan. Kalau memang perlu dan memungkinkan, kamu libatkan dalam pembicaraan kamu. Bagaimana menurut kamu ini itu. Perkara yang keenam,
Yang merusak adalah sempitnya dada seseorang dari mendengar nasihat, teguran, usulan, dan menganggap dirinya yang paling benar, dirinya yang tidak bersalah. Dan ini membuat jurang pemisah yang begitu jauh dalam persaudaraan kamu dengan saudaramu, di mana seseorang sempit dadanya dan merasa tersiksa jika kemudian ditegur dan dinasehati. Syaitan yang mempermainkan untuk melakukan hal tersebut, padahal sekian para ulama rujuk dari ijtihad mereka yang keliru. Hendaklah seorang mukmin besar dada, lapang dada untuk menerima teguran, nasihat, jika memang ada pada dirinya yang perlu diluruskan. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ketika beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat dalam kisah Hudaybiyah untuk memotong rambut mereka. Para sahabat belum juga melakukan. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri beliau, memberi masukan, wahai Rasulullah, lakukan. Artinya beri contoh. Potong rambutmu, niscaya para sahabat akan mengikutimu. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam keluar dan memulai memotong rambutnya, menyembelih hadyunya. Maka para sahabat pun meniru dan melakukan seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, beliau terima masukan dan nasihat dari Ummu Salamah radhiyallahu taala. Dan bukan aib, bukan pula kekurangan, justru sebaliknya menunjukkan kesempurnaan dan kematangan seseorang. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di hadis Bukhari, Muslim, dalam hadis man nuqishal hisab udzib, barang siapa yang diniqash, diniqash hisabnya yaumul qiyamah kelak, sallallahu alaihi wasallam, dituntut hisabnya segala sesuatunya, maka dia akan diazab. Barang siapa yang dihisab, dinikosh hisabnya, maka dia akan diazab. Dalam hadis Aisyah semula beliau berkata, bukankah Allah firmankan dalam Insyiqaq ayat 8,
fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Bagi mereka yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya akan dipermudah hisabnya. Dipermudah bagi mereka hisabnya. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, kepada Aisyah, innama dzalikal ard, itu ard, itu sekedar penampakan, dipermudah. Man nuqishal hisab udzib, tetapi orang yang jika dihisabnya itu betul-betul ditegakkan, segala sesuatunya dianggap dan dihitung, terazab dia. Arti dari hadis ini bahwa ada diskusi. Aisyah tanya, dijawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Aisyah. Nasihat dengan cara ilmiah semacam itu, orang akan paham sesuatu yang semula mungkin tertutup baginya, dia tidak pahami. Orang yang sempit dadanya dengan nasihat dan bimbingan hanya merugikan dirinya sendiri, tidak akan berkembang keilmuannya, tidak akan berkembang faidah dalam dirinya, merugi dia. Hanya merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang ini nggak mau, rugi dia. Dalam perkara persaudaraan karena Allah, demikian dituntut seorang mukmin untuk mudah dalam pergaulan dan persaudaraannya, ya'laf wa yu'laf, mudah untuk didekati, mudah pula untuk mendekat kepada saudaranya. Orang luwes dan gampang dengannya. Ada tipe orang yang orang dari awal sudah serba salah dan serba berhati-hati. Wah, ini sama fulan lain ini. Wah, ini nanti urusannya panjang berabe ini. Cekcok ini nanti bakalnya ini. Saudaranya belum sudah merasa betul. Artinya dari pengalaman, dari kebiasaan dia, orang sudah was-was. Bukan itu arti persaudaraan kalau kamu seperti itu. Al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, seorang mukmin itu mudah untuk mendekat dan mudah pula untuk didekati oleh saudara-saudaranya. Perkara yang ketujuh yang merusak ukhuwah adalah banyaknya penyelisian, pertentangan, baik dalam perkataan atau perbuatan atau kehendak dan keinginan, serta berisikuku dalam perkara yang sebetulnya yakbalun niqash, perkara yang masih bisa akhd warad, bisa diterima, bisa tidak, bisa didiskusikan. Tapi dalam hal semacam itu dia ngotot dan tidak mau untuk dia, anggapan dia kalah gitu.
perkara ini sangat merusak adanya persaudaraan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Dalam hadis disahihkan oleh Syekh Nasir dalam Jami' Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man kana sahlan hayyinan layyinan harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mudah, ringan, gampang dan dia lunak, lemah lembut, Allah haramkan baginya api neraka. Dijamin dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis menandakan kepada kita bahwa sebab yang menambah cinta dan kasih sayang, persaudaraan yang diperkuat adalah dengan orang itu mudah dengan saudaranya, tidak banyak, tidak memperbanyak perselisihan dan pertentangan yang tidak perlu, baik dalam kata-kata atau perbuatan atau kehendak, keinginan pribadi. Di hadis lain di Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad, hadis juga disahihkan Syekh Nasir, beliau sebutkan, ala unabbiukum biman yuhramu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah aku kabarkan pada kalian orang yang diharamkan dari neraka? Dia dijaga, enggak akan disentuh neraka. Ala qaribin hayyinin sahl, yaitu orang yang dekat dengan saudaranya, hayyin, sahl, mudah dan gampang. Ya khair, labas, ya Allah, jalan, sudah. Tidak memperbanyak perselisihan, perbedaan dalam perkara-perkara yang enggak ada perlunya untuk diadakan perbedaan dan perselisihan. Perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang semacam itu sangat menjaga ulfah, menjaga cinta dan persaudaraan kamu dengan saudara-saudara kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik, di mana di Ali Imran 159 Allah sebutkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau bukan karena rahmat Allah sehingga kamu lunak, lemah lembut kepada mereka, artinya dengan rahmat Allah kamu itu berlemah lembut dan lunak kepada kaum mukminin, para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau saja kamu itu kasar dan kaku, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Dan itu yang didapati oleh Rasul dan para sahabatnya. Bahkan di Bukhari misalnya disebutkan, hatta inal ama kanat ta'khudhu biyadihi fatantaliqu bihi lihajatiha ila haitsu sya'at minal Madinah. Seorang budak wanita
dia pegang Rasul SAW, dalam artian dia ajak untuk hajatnya, dia ada urusan, ada hajat ini, Rasulullah ikuti. Sampai dia puas, sampai dia selesai hajatnya. Padahal Rasulullah SAW tidak memperbanyak perselisihan dan perbedaan kehendak. Makanya sangat dicintai oleh para sahabatnya. Dan itu pula yang dirasakan oleh Anas ibnu Malik. Ketika beliau katakan, khadamtu Rasulullah 10 sinin. 10 tahun aku melayani Rasulullah SAW dalam segala urusan beliau. Ambilkan air wuduknya, membawakan sandalnya, ini itu 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Tidak pernah sekalipun Rasulullah katakan padaku uff. Uff ini kalimat tadajjur. Kalimat orang yang resah atau jengkel. Kalau dalam bahasa kita mungkin misalnya, aduh kenapa kok begini ya. Dalam bahasa Arabnya uff. Kamu menyesali atau jengkel atas yang dia lakukan. Kata Anas, sekalipun tidak pernah dengar aku dengar Rasulullah katakan itu padaku. 10 tahun beliau berkhidmat kepada Rasul SAW, memberikan servis, memberikan layanannya, membantu. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Tidak pernah pula selama 10 tahun itu beliau menanyakan padaku tentang sesuatu yang telah aku lakukan, kenapa engkau lakukan itu? Artinya sebagai apa? Kalau orang melakukan kesalahan atau yang tidak diinginkan oleh saudaranya, apalagi itu mungkin atasannya, kenapa kamu lakukan ini? Tentunya dia hancur sudah. Hancur perasaannya, hancur ini, malu dan seterusnya. Kata Anas, 10 tahun tidak pernah sekalipun Rasulullah menyalahkan aku atau mengatakan sesuatu yang telah aku lakukan, kenapa engkau lakukan? Wala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu. Demikian pula tidak pernah Rasul SAW menanyai aku tentang sesuatu yang tidak aku lakukan atau belum aku lakukan. Tidak pernah beliau tanya, kenapa belum kamu lakukan? Sampai-sampai disebutkan bahwa suatu saat Rasul perintahkan sallallahu Anas radhiyallahu an untuk suatu hajat, kepentingan, pergi Anas. Ditunggu agak lama oleh Rasulullah SAW, kok nggak kembali. Akhirnya Rasulullah cari, mana ini Anas? Ternyata didapati di jalan sedang asyik bermain dengan anak-anak muda belia seusia beliau. Anas sahabat yang sigharus sahabah ketika itu. Ini namanya anak muda, anak usia segitu masih gemar bermain. Anak kita aja kita suruh belikan gula di sana. Belum dia sampai toko ngelihat temannya main kelereng, berhenti di situ main kelereng. Ini misalnya seperti itulah. Rasulullah hanya senyum dan membiarkan. Ini yang kemudian Anas katakan, tidak pernah beliau mengingatkan aku. Artinya mengingatkan dalam artian celaan atau memarahi sesuatu yang terlanjur aku lakukan. Kenapa engkau lakukan? Kenapa kau berbuat ini? Kamu seperti menuntut, meminta pertanggungjawaban dia.
Tidak pernah pula sesuatu yang tidak atau belum aku lakukan, beliau tanya, kenapa tidak engkau lakukan? Kenapa belum engkau lakukan? Dijaga. Yang semacam ini kan sangat menjaga langgengnya cinta, langgengnya persaudaraan. Bagaimana para sahabat tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Seperti itu akhlaknya. Tidak memperbanyak gesekan. Jangan memulai sesuatu yang tidak perlu diperbanyak gesekan dan perselisihan. Tidak perlu. Tidak dalam kata-kata, tidak pula dalam perbuatan. Demikian pula dalam kehendak. Seperti yang Rasulullah sebutkan tadi, jadilah orang itu yang mudah, yang gampang, yang lunak dan lembut kepada orang lain. Gampangannya nggak usah dipersulit lah. Urusan-urusan apa lah. Dia ingin warna hijau, sementara kamu ingin putih misalnya. Mungkin kamu tahu ini orang agak alot orangnya ini. Sudah hijau tak apa-apa. Perkaranya yang nggak dosa, nggak ada maksiat, terus biar hijau seperti maunya dia. Jangan diperuncing permasalahan. Jangan banyak kamu ada perselisihan dengan saudara kamu. Seperti itu. Rohbah dalam keinginan, kamu ingin seperti ini, dia ingin seperti itu. Dan ini yang Rasulullah sebutkan, seorang mukmin yang bersaudara dengan saudaranya, yang lebih dicintai Allah adalah yang lebih cinta kepada saudaranya, yang lebih menjaga. Lebih menjaga. Jangan kemudian kamu berdalih, wah, sudah sering saya mengalah, sudah sekian kali, masa terus saya yang suruh nuruti lah? Kapan dia nuruti saya? Kamu ini jual beli atau beragama? Kalau orang jual beli wajar bilang gitu. Kapan saya dapat untungnya? Kapan saya ada income-nya? Kamu sedang taat kepada Allah SWT, nggak perlu menuntut itu. Justru yang kamu lakukan itu lebih afdal. Kamu lebih menjaga. Kamu lebih dicintai Allah dan diharamkan dari neraka. Tidakkah kamu inginkan itu? Jangan memperbanyak perkara itu. Al-muhim, perkara yang tadi adalah banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam keinginan, merusak dan sangat merenggangkan hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Nah, makanya disebutkan tentang sirah atau sejarahnya Abdullah ibn Mubarak, Imam ibn Mubarak rahimahullah, ketika istri Harun Ar-Rasyid rahimahullah melihat kenyataan yang ada, membandingkan antara siapa Harun Ar-Rasyid khalifah dengan Imam Abdullah bin Mubarak. Harun Ar-Rasyid namanya khalifah, layaknya khalifah, dikerumuni orang, ya, menteri-menterinya, tentara-tentaranya, gubernur-gubernurnya, dan orang yang ada hajat dan keperluan dengannya.
dijaga, dikerumuni. Tetapi semua itu karena ada tendensi. Kalau tentaranya nggak dibayar, ya ngapain dia jaga si pemimpin ini? Demikian pula menterinya, gubernurnya, kalau nggak digaji ya afwan saja. Mau nurut dipanggil, ya saya datang, saya hadir. Ketika si istri Harun ini melihat ramainya umat di majelis Abdullah bin Mubarak, seorang alim, seorang imam, kata dia, hadza huwal malik la malika Harun. Ini hakikatnya seorang raja, bukan seperti Harun ar-Rasyid alladzi la yajma'un nas illa bi syurtati wa a'wan. Kalau raja atau khalifah tidak bisa mengumpulkan orang kecuali dengan bala tentara dan kekuasaannya. Orang nggak akan dengan dari lubuk hatinya sendiri, karena cinta, karena sayang, karena persaudaraan mendatanginya, kemudian menghormatinya. Nggak ada. Tapi Ibn Mubarak, mereka tidak mengharapkan apa-apa, tidak menginginkan ini itu, murni karena ilmu, karena keilmuan beliau. Karena beliau seorang alim, didatangi sekian banyak orang kumpul di majelisnya. Dari mana mereka memperlakukan seperti itu kepada Imam Abdullah bin Mubarak? Karena keilmuannya. Makanya kata mereka, para ulama, kalau saja raja-raja dan anak-anak raja itu tahu kenikmatan yang kami rasakan, para ulama, pasti mereka akan dera kami dengan cambukan. Tapi masalahnya nggak tampak kenikmatan itu. Kalau kenikmatan duniawi kan kelihatan, istana, mobil, ini, itu. Tapi semacam ini, hingga istri atau Ummul Walad dari Harun ar-Rasyid menyadari ini hakikatnya seorang raja. Tidak ada yang maksa mereka, tidak ada tentara, tidak ada, mereka sendiri dari hatinya karena cinta kepada imamnya, menghormati alimnya, mereka datangi, mereka kumpul, mereka menyatu di majelisnya. Karena adab, karena akhlak, karena ilmu. Perkara yang ke-8 yang merusak persaudaraan karena Allah adalah memberikan nasihat di hadapan banyak orang. Dalam perkara ini, jika memang kesalahan itu kesalahan pada pribadinya, dia bermaksiat pada dirinya, maka hendaknya kamu menasehati dia antara kamu dengan dia. Tidak ada yang tahu dan tidak ada gunanya untuk kamu publikasikan ke sana kemari, kecuali kalau dia ini berpengaruh, dikhawatirkan pengaruh jeleknya merusak yang lain, atau apalagi kalau dia ini seorang dai yang menyeru dan mengajak orang kepada kejelekannya, lain perkara. Justru disyariatkan untuk diingatkan ke orang lain. Tetapi yang ini, jika dia melakukan
kemaksiatan atau kesalahan pada dirinya sendiri. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ta'ammadni binushika fin firadi fa inna nusha bainan nasi naw'un minat tawbihi la arda sama'ah fa in khalaftani wa asaita qaul jannibni nasiha fil jama'ati fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah. Kalau kamu menasihati aku, kata beliau, nasihati dalam keadaan sendiri, empat mata. Karena bernasihat di depan banyak orang itu taubih namanya, bukan nasihat. Kamu merusak kehormatannya. Dan aku tidak mau mendengar, kata Imam Syafi'i. Siapa orangnya yang kemudian mau diperlakukan semacam itu? Dan tuntutan persaudaraan pun untuk segera kamu benahi kalau memang kamu tahu saudaramu dalam suatu kejelekan, sebelum kamu bicarakan ke orang lain, ke sana kemari. Bernasehatlah padanya, karena agama itu nasihat. Perkara yang ke-9 yang merusak adalah banyaknya katrat mu'atabah, banyak yu'atib, banyak apa? Kamu sebut-sebut kekeliruan atau kesalahan dia. Ini serupa, mungkin dekat dengan yang tadi. Dan tidak mudah kamu untuk memaafkan dan berlapang dada. Sedikit-sedikit kamu persalahkan. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Lah kenapa kamu ginikan? Kenapa tidak kamu beginikan? Terus kamu hujani dengan hujatan-hujatan pertanyaan semacam itu. Akan rusak hubungan kamu dengannya. Pembenahan dilakukan. Tetapi sampai kemudian orang bisa menyimpulkan kamu ini suka seperti itu, jelek. Dan caranya pun dengan cara yang baik, bukan kemudian kamu hujani dengan pukulan-pukulan tajam semacam itu. Mu'atabah. Hal itu juga merusak hubungan di antara ikhwan. Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, al-futuwah as-safhu an atharatil ikhwan. Yang namanya futuwah, kekuatan, itu dengan kamu berlapang dada, mampu memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Juga Fudail katakan, man talaba akhan bila aib baqiya bila akh. Yang menginginkan saudara tanpa aib, tanpa kekurangan, maka dia akan hidup sendiri tanpa saudara. Siapa yang tidak ada kekurangannya? Tetapi perkaranya seperti kata Mawardi rahimahullah, katakan, min haqqil ikhwan, dari hak saudaramu, antaghfir hafwatahum, kamu maafkan ketergelincirannya, wa tastur zallatahum, kamu tutupi kekeliruannya. Li'anna man roma bari'an minal hafawat, karena orang yang menginginkan orang yang bersih dari segala kesalahan, saliman minaz zallat, ingin saudaranya bersih suci dari kekeliruan, roma amron mu'wizan, dia inginkan perkara yang sulit, waqtaraha wasfan mu'jizan, dia inginkan sesuatu yang tidak akan dia dapati. Di mana?
Ada orang yang nggak pernah salah. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, jika kebaikan seseorang itu lebih banyak, saudaramu fillah, lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya, ada kesalahannya, maka nggak perlu kamu sebut dan tidak perlu kamu ingat sudah kesalahannya. Tetapi jika kejelekan orang itu yang lebih dominan, itu yang lebih banyak dari kebaikannya, maka terlupakan sudah kebaikannya. Saudara kamu tahu akidahnya, kamu tahu ibadahnya, akhlaknya, kesehariannya, Masya Allah. Sesekali ada kekeliruan, ada kesalahan ini yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu jengkel. Sudahlah, tutup mata. Jadi orang jangan seperti seperti perempuan. Rasulullah sebutkan, idza ahsanta ilaiha dahr, jika kamu sepanjang hidup suami yang setia, Masya Allah, pada istrimu, rutin bulanan kamu kasih selalu tanggal 1, tidak pernah luput belanjanya kamu kasihkan ke dia. Demikian dari awal kamu nikah, sepanjang hidupmu. Subhanallah, sesekali pernah kamu pailit-kah atau telat gaji atau apalah, kamu gak bisa ngasih uang, Allah nanti kamu kasih belanjanya tengah bulan. Apa yang dia katakan? Memang kamu suami yang gak tanggung jawab. Tidak pernah saya dapati kebaikan dari kamu sama sekali. Gara-gara satu kesalahan, yang itu pun tidak dia sengaja. Perkara yang ke-10 yang merusak adalah mentaati dan mendengar ucapan namamin, para pengadu domba, yang merusak baiknya hubungan kamu dengan saudara-saudara kamu. Kamu dengar dan kamu turuti perkataan mereka dan orang-orang yang hasad kepada persaudaraan kamu. Dalam hal ini, namam merupakan kabair, dosa besar, dan salah satu dosa yang mengakibatkan orang itu diazab dalam kuburnya. Hadis kubur, amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya yang dikubur ini diazab karena dia selama hidup selalu namimah, menukilkan omongan ini ke omongan itu. Katanya fulan kamu begini, ntar ini terpancing jawab, lempar ke sana lagi, fulan berkata katanya kamu begini begitu. Yang menjadi permasalahan ketika omongan semacam itu didengarkan, dituruti. Masa fulan bilang begitu? Karena kewajibannya jika kamu tahu saudara kamu itu Masya Allah di atas hak, di atas sunnah, kamu tutup semua pintu namam yang berupaya merusak hubungan kamu tutup. Skut, diam kamu. Akhi, nggak benar, haram kamu menukilkan omongan semacam ini. Tidak kamu turuti, kamu tutup pintu itu. Segera kamu padamkan api syaitan itu di tempat. Segera. Makanya jika itu dituruti, jika itu diiyakan, kamu dengar, berpengaruh akhirnya merusak hubungan baik kamu antara dirimu dan saudara kamu yang kamu cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ke-10. Perkara yang
ke-11 yang juga berpotensi sangat merusak hubungan antara seorang mukmin dengan saudaranya yang dia cintai, karena Allah adalah tadakhul. Tadakhul itu apa? Turut campur dalam urusan-urusan pribadi saudaramu, dalam urusan-urusan yang dia tidak ingin kamu turut campur dan masuk di dalamnya. Di dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kebaikan Islam seseorang ketika kamu tinggalkan segala yang tiada guna baginya. Dari kebaikan Islam seseorang dengan dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya dan tidak ada perlunya baginya. Bukan urusan dia dan bukan wewenang dia. Makanya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, tanda jika Allah itu telah berpaling dari hambanya, dijadikan si hamba itu sibuk dalam perkara yang bukan urusannya dan tidak mendatangkan manfaat baginya, tidak mendatangkan perkara yang berguna bagi dunianya ataupun bagi akhiratnya. Kata Imam Sahal At-Tustari rahimahullah, man takallama fima la ya'ni hurrimas sidq. Orang yang berbicara pada sesuatu yang tiada guna baginya, diharamkan kejujuran darinya. Akhirnya kamu berkata dusta dan ngawur, sudah nggak terkontrol. Karena kamu turut campur dalam segala urusan saudaramu yang bahkan dia tidak ingin kamu masuk dalam urusan-urusan dia. Kamu perhatikan segala sesuatunya. Bagaimana? Ya apa? Misalnya mungkin kamu dengar ada problem antara dia dengan istrinya atau bagaimana? Ya apa? Istri kamu begini. Sudah langkah apa yang kamu? Sudah cerai saja. Beginikan saja. Anak kamu itu begini. Kamu atur dan kamu masuk ke dalam urusan-urusan pribadinya. Haram. Bukan urusan kamu. Kecuali kalau dia minta musyawarah padamu. Dia yang membuka, dia yang minta bimbingan kamu, minta nasihat, dia curhat padamu, lain perkara. Adapun kamu yang masuk dan tanya, kamu yang memulai dan kamu yang ngejar. Bukan demikian adab dalam persaudaraan. Dan bahkan tidak benar. Perkara yang terakhir, yaitu ketika seseorang itu memaksakan diri dan serba dibuat-buat dalam berhubungan dan bermuamalah atau bersaudara denganmu atau kamu kepadanya. Kata Ja'far ibnu Muhammad,
Asqalu ikhwani alayya man yatakallafu li wa atahaffadhu min. Saudaraku yang paling berat bagiku orang yang memaksakan dirinya sesuatu dan aku serba atahaffad, serba jaga-jaga, ngomong, bicara harus diatur sedemikian rupa. Ya bicara memang harus diatur, tapi yang dimaksud kalau kemudian kamu serba berat menghadapi dia. Artinya yang namanya saudara adalah yang kamu itu ringan dengannya. Sudah kamu biasa apa aja, kamu nggak ada kekhawatiran apa-apa. Lain kalau orang yang kamu khawatirkan kan, sehingga kamu takut kalau keluar satu kata yang mungkin keceplosan sesuatu masalah apa, akhirnya jadi bahan, kamu akan dipermalukan, kamu akan begini. Itu yang dimaksud. Bukan seperti itu persaudaraan. Kamu santai dan biasa dengan dia, bicara apa adanya. Itu yang namanya ikhwan. Yang paling berat bagiku, kata Imam Ja'far ibn Muhammad, orang yang dia memaksakan diri dan aku harus serba jaga rem, berbuat, bersikap, berkata harus serba hati-hati, khawatir begini, khawatir begitu. Bukan ikhwah namanya yang seperti itu. Wa akhaffuhum alayya ala qalbi man akunu ma'ahu kama akunu wahdi. Dan yang paling aku senangi, paling ringan, aku bersama dia seperti ketika aku sendiri. Gak ada beda. Apa adanya, sudah kamu gak memaksakan diri, gak ada ini. Yang lain dari sebagian para ulama mengatakan, syarrul ikhwan man tatakallafu lah. Sejelek-jelek saudara kamu adalah orang yang kamu harus memaksakan diri menghadapinya. Takallaf, menghadapi diri, memaksakan diri dalam menghadapinya. Harus begini, harus begitu. Wah, ini nggak bisa hanya begini, tapi harus seperti ini, harus seperti itu. Kamu harus memaksakan diri dalam menghadapi dia, dalam menemui dia, dalam bukan ikhwah, bukan hakikat persaudaraan yang semacam itu. Makanya sebagian para ulama salaf katakan, akhuka huwa anta illa annahu ghairuk. Saudara kamu itu sebetulnya kamu sendiri, hanya saja dia orang lain. Artinya kamu menghadapi dia layaknya kamu menghadapi diri kamu sendiri. Kan nggak ada tekanan dan tidak ada paksaan kan. Seperti kamu layaknya melayani diri kamu sendiri. Hanya saja saudara kamu itu adalah orang lain. Wujudnya adalah orang lain. Artinya di dalam bermuamalah dengan dia, kamu tidak perlu memaksakan diri. Itu hakikat saudara yang sesungguhnya. Dengan demikian, hendaknya masing-masing dari kita berupaya untuk memperhatikan apa yang telah kita sebutkan tadi, menjaga adab-adab, hak-hak persaudaraan untuk ditunaikan dengan baik, dan kita berupaya selalu untuk menghindar dari segala perusak
perusak persaudaraan karena Allah. Kalau biasanya kaum hizbiyin, ahlul bid'ah meneriak-neriakkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Ahlus sunnah dan salafiyin jauh lebih berhak dari mereka. Bahkan mereka yang mengerti hakikat persaudaraan karena Allah, ukhuwah fillah. Dan itu seperti yang telah lalu, tidak hanya dalam lisan, tetapi ada yang harus dijaga, ada hak yang harus ditunaikan, dan ada pula perusak-perusak yang harus dihindari. Tanpa itu tidak ada arti pengakuan persaudaraan dan cinta karena Allah. Sesungguhnya manusia itu sebagiannya adalah kunci kebaikan dan yang lain kunci kejelekan. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad diriwayatkan oleh Dhaya al-Maqdisi rahimahullah dalam Mukhtarah, Rasulullah SAW sabdakan, inna hadzal khair wasyarr khazain, atau inna li hadzal khair wasyarr khazain wa li hadhil khazain mafatih. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan itu simpanan, barang simpanan, dan simpanan-simpanan itu ada kunci-kuncinya. Fatuba li'abdin miftahun lil khair mighlaqun lisyarr. Bahagialah seorang hamba yang dia itu kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup kejelekan. Wa wailun li'abdin miftahun lisyarr mighlaqun lil khair. Dan celaka hamba yang dia itu kunci kejelekan dan gembok bagi kebaikan. Imam As-Sa'di rahimahullah, kebaikan adalah keridhaan Allah. Maka tanda jika Allah itu ridha kepada hambanya, Allah jadikan hamba itu kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Imam Manawi rahimahullah menyebutkan bahwa kebaikan dan kejelekan keduanya seperti yang Rasulullah sebutkan, khazain, tersimpan. Layaknya barang yang disimpan di gudang. Dan pintu-pintu gudang itu ada pemegang kuncinya. Dari mukminin ada yang mereka itu sebagai kunci pembuka kebaikan. Sehingga dengannya terbuka pintu gudang kebaikan. Dengannya tersebar kebaikan ini kepada ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya. Dengannya mereka tahu dan mendapatkan ilmu. Darinya mereka belajar manfaat, ibadah yang benar, akidah yang sahih, manhaj yang hak. Dengannya mereka terbimbing di atas siratal mustaqim. Kunci kebaikan ini orang.
Mereka dapat maslahat dan banyak manfaat darinya. Dengannya pula dia sebagai gembok penutup kejelekan. Karenanya mereka terjaga dari perselisihan, terjaga dari perpecahan, terjaga dari segala yang jelek, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari maksiat. Terlindungi karena tertutup rapat dia gemboknya. Tidak dia izinkan terbuka ini kejelekan untuk saudaranya. Sehingga orang yang semacam ini, kata Imam Manawi, jika kamu melihat kebaikan bersamanya, jika dia hadir pula kebaikan bersamanya. Jika dia datang kebaikan bersamanya. Jika dia bersama saudaranya mengingatkan mereka kepada kebaikan. Perintah-perintah Allah, sunnah Rasul SAW. Maka yang demikian karena memang orang semacam ini dia sibuk dengan kebaikan, ilmu itu yang selalu dia pelajari, itu yang dia amalkan, itu yang dia ajarkan kepada yang lain, itu yang ada di benaknya, itu yang menyibukkan pikirannya. Sehingga kalau dia berpikir, dia mikirkan tentang kebaikan dirinya dan saudaranya. Jika dia berucap, yang terucap adalah kebaikan, kebenaran, ilmu, ayat, hadis, penjelasan imam. Kebaikan selalu. Dia bersama kebaikan dan di dalam kebaikan terus. Bersama kebaikan. Begitu ada celah sedikit kejelekan hendak keluar, segera dia padamkan dan dia tutup rapat-rapat. Begitu ada muncul benih permusuhan yang mengarah kepada perpecahan, perselisihan, dia padamkan. Dia benahi, dia damaikan di antara saudaranya yang mengarah ke sana. Kunci kebaikan. Tapi sebaliknya Rasulullah sebutkan ada pula dari manusia ini yang na'udzubillah, dia itu kunci kejelekan. Sehingga dia buka kejelekan itu, dia sebarluaskan ke saudara-saudaranya. Darinya mereka belajar kejelekan. Darinya mereka tahu yang namanya syirik, bid'ah, maksiat. Darinya mereka belajar perpecahan. Darinya mereka mengerti arti perselisihan. Orang yang semacam ini ketika dia datang, ketika dia hadir, datang bersamanya kejelekan. Dia bawa. Jika dia berbicara, yang dia bicarakan adalah kejelekan. Jika dia perbuat, yang dia perbuat adalah kejelekan. Karena memang dia selalu berkecimpung dalam kejelekan. Dalam dunia kejelekan. Yang dia pelajari kejelekan. Waliyadzubillah. Yang dia hafal kejelekan. Yang dia amalkan kejelekan. Dan yang dia ajarkan adalah kejelekan. Selalu dalam kejelekan. Hadir. Orang melihat dia ingat kejelekan. Orang bertemu dengan dia, belajar kejelekan darinya. Yang semacam ini jika dia berpikir, yang dia pikirkan kejelekan, yang dia simpan dalam dadanya adalah simpanan kejelekan. Bagaimana caranya memecah dan memporak-porandakan persaudaraan yang ada? Waliyadzubillah. Itu yang menyibukkan dia.
Itu yang tersimpan di balik dadanya. Sehingga untuk dunia kejelekan, dia ahlinya. Dia pakarnya. Banyak idenya, banyak planning-planningnya, dan cara-cara yang brilian untuk kejelekan. Waliyadzubillah. Yang kamu dan orang mukminin secara umum nggak sempat tersirat di benak kamu, kif bisa melakukan hal semacam itu. Dia bisa. Kamu sedang terlelap, kamu sedang nyaman tidur bersama anak istrimu, dia sibuk memikirkan kif bagaimana kejelekan ini bisa tersebar. Sesuatu yang mukminin, yang masih bersih fitrahnya, akan terbelalak matanya, kaget. Bisanya dapat dari mana dia ide seperti itu? Melakukan hal-hal yang di luar dugaan kaum mukminin, kejelekan. Ada saja syaitan bisikkan ide 1000 ide padanya. Adapun kebaikan, dia gemboknya. Dia tutup rapat-rapat. Boleh. Nggak boleh keluar kebaikan itu. Saudaranya hanya mendapat kejelekan darinya. Saudaranya hanya merasakan pahit darinya. Tidak ada kebaikan yang mereka dapati darinya. Ada yang semacam itu. Yang semacam ini akan ambisi dan akan antusias untuk membesarkan benih kejelekan. Begitu ada bibit perselisihan mengarah kepada perpecahan, kebencian, dia sirami dan dia suburkan bibit itu. Oh bisanya, kenapa? Oh berarti fulan begini sama kamu. Oh gak bisa dibiarkan ini. Kamu gak boleh diam. Kamu harus begini. Tambah diajari sama dia kejelekan-kejelekan. Tambah dimatangkan. Yang semula mentah, dikasih karbit, dikasih ini supaya cepat matang. Kejelekan itu. Wal'iyadzubillah. Maka jadikanlah diri kita masing-masing wa nas'alullah, dan kita semua berharap kepada Allah Ta'ala mujibus sa'ilin, yang mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya untuk menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang menjadi mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan, maghaliq lisyarr, dan sebagai gembok-gembok kejelekan. Dan kita berlindung diri kepada Allah, kemudian berupaya semaksimal mungkin agar tidak menjadi mafatihus syarr, kunci kejelekan, dan maghaliqun lil khair, dan gemboknya kebaikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.